Pokemon Horizon libur lagi minggu depan ya guys ya. Diana sedang dalam perjalanan untuk menemui Rising Voltaker. Tanpa sepengetahuannya, ada Pokemon misterius berbentuk mochi keluar diam-diam dari mobilnya. Sejak momen itu, makhluk ini tidak lagi seperti Pokemon biasa, melainkan seperti sosok iblis yang bersembunyi di balik bayangan, memburu para protagonis dengan nuansa yang lebih mirip film horor. Sementara Liko dan lainnya sedang menunggu kedatangan Diana. Lycanroc terlihat lahap menyantap makanan tanpa henti. Suasananya sempat terasa ringan, tapi ketegangan kembali muncul ketika sosok Pokemon Mochi itu terlihat berdiri di ambang pintu, tepat di belakang Lycanroc, dengan tatapan mata yang besar mengintimidasi. Pada malam harinya lagi ya guys ya, bayangannya kembali muncul dan menakuti Pokemon-Pokemon lainnya. Pokemon misterius itu terus menguntit mengawasi Kapten Pikachu, Kilowattrel, dan Lucario. Dia kemudian meninggalkan mochi yang terlihat lezat di dalam kapal. Rising Voltaker yang mengira mochi tersebut adalah pemberian dari Diana dan langsung memakannya. Tak lama kemudian, Oreo tiba-tiba pingsan dan tubuhnya kejang-kejang. Saat anak-anak masuk ke ruang makan, semua orang dewasa telah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah piring-piring pecah dan perabotan yang berantakan, menandakan sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Nuansa cerita berubah seperti misteri pembunuhan. Mereka mulai mencari para orang dewasa yang hilang. Tapi Kilowattrel justru menjadi korban berikutnya dari Pokemon misterius itu. Liko dan Dot kemudian memasuki sebuah ruangan gelap dan menemukan Oreo berdiri menatap sudut ruangan dengan tatapan yang kosong. Saat mereka mendekat, Oreo tiba-tiba bergerak aneh, menoleh dengan mata tanpa ekspresi, lalu mulai menari tarian mochi secara mengerikan. Oreo jelas sedang dikendalikan dan tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Melihat orang-orang yang mereka kenal berubah menjadi seperti boneka kosong benar-benar terasa tidak nyaman. Ketakutan pun menyebar ya guys ya. Liko dan Dot melarikan diri, sementara Roy dan Uruto diserang oleh Molly yang juga telah kerasukan. Serangan itu bukan dalam bentuk kekerasan, melainkan tarian mochi agresif yang terasa menakutkan. Tak lama kemudian, Shiny Lucario juga jatuh ke tangan makhluk mochi tersebut. Satu persatu mereka seperti diburu oleh kekuatan yang tak terlihat. Teror berlanjut ketika Murdoch yang telah kerasukan mengejar Liko dan Dot. Boruto juga terinfeksi, disusul Kapten Pikachu. Situasinya berubah seperti kiamat zombie. Liko, Roy, dan Dot bersembunyi, tapi akhirnya mereka ditemukan. Dot mengorbankan diri dengan menahan Murdoch agar Liko dan Roy bisa kabur. Meski itu artinya dirinya ikut terinfeksi. Akhirnya makhluk tersebut menampakkan wujud aslinya sebagai Pecara. Dia memperlihatkan 3 Pokemon barunya yang setia, Pikachu, Shiny Lucario, dan Kilowattrel. Semuanya terikat dengan rantai beracun. Pecara dan para pengikutnya lalu memburu Liko dan Roy. Saat mereka merasa sudah aman, Roy ternyata juga telah terinfeksi, seperti adegan klasik dalam film zombie. Liko pun menjadi satu-satunya yang tersisa ya. Dia dikepung dan dipaksa memakan mochi, hingga akhirnya seluruh Rising Voltaker jatuh di bawah kendali Pecara dan mulai menari dalam kekacauan mochi. Namun suasana horor itu tiba-tiba berubah menjadi ringan dan lucu ketika Terapagos berubah menjadi bola disco, mengubah teror menjadi pesta dansa. Waxwell bahkan ikut berjoget tanpa terinfeksi sama sekali, murni karena ingin bersenang-senang. Hal ini membuat Pokemon lain keluar dari persembunyian dan ikut bergabung. Namun akhirnya pesta itu terhenti ketika Diana datang dan marahi Pecaran. Diana menjelaskan bahwa Pecaran adalah Pokemon miliknya, dan memang memiliki kebiasaan berikan mochi untuk mengendalikan orang dan membuat mereka berjoget. Diana kemudian mulai menceritakan bagaimana dia pertama kalinya bertemu dengan Pokemon misterius tersebut. Sebenarnya episode ini akan lebih nyambung kalau dimasukkan ke arc Kitakami, bukan muncul di bagian akhir cerita ini. Namun di bagian akhir terungkap bahwa episode ini adalah kelanjutan langsung dari DLC Pecaran di dalam gamenya. Cerita ini memperlihatkan apa yang dilakukan dan dirasakan Pecaran setelah 3 pengikut setianya dibebaskan oleh protagonis game. Pengungkapan ini membuat keseluruhan episode terasa masuk akal dan jauh lebih memuaskan ya guys ya. Lagi-lagi Pokemon Horizon berhasil melanjutkan cerita dari game dan menunjukkan dampak dari peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Ide ini terasa sangat cerdas dan dieksekusi dengan baik oleh tim penulis. Hal yang paling menonjol dari episode ini adalah nuansa horornya guys ya. Ceritanya terinspirasi dari berbagai jenis horor, seperti horor psikologis, horor supernatural, dan horor kiamat. Memang jika dilihat sebagai tontonan Pokemon untuk anak-anak, episode ini terlihat ringan dan lucu.
Namun jika dilihat dari sudut pandang para karakter di dalam cerita, suasananya jauh lebih menyeramkan. Mereka diburu oleh makhluk asing yang mengerikan, dirasuki satu persatu, dan semua itu terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi mereka. Dari sudut pandang ini, sisi horor episode tersebut terasa sangat kuat. Ada kemungkinan bahwa episode ini juga bertujuan menghadirkan Pokemon tipe racun yang kekuatannya setara dengan Pokemon Sixeros untuk mendukung peran Terapagos di akhir cerita nanti. Karena hampir tidak ada Pokemon racun di pihak protagonis, menjadikan Pecaran sebagai sekutu Diana terasa masuk akal. Besar kemungkinan Pecaran akan terlibat dalam pertarungan terakhir sebagai bagian dari 18 Teratype yang harus dikumpulkan. Diana kemudian menunjukkan satu set armor pada Liko yang dia rasa bisa membantu Charcadet. Auspicious Armor, item yang membuat Charcadet bisa berevolusi menjadi Armaru. Namun ini adalah sebuah kekurangan, karena Liko mendapatkan Auspicious Armor begitu saja dari neneknya. Rasanya Charcadet masih perlu waktu dan perkembangan cerita sebelum berevolusi. Akan lebih menarik jika Liko dan Charcadet harus berusaha sendiri untuk menemukan Auspicious Armor tersebut. Dengan begitu, Liko akan terlihat lebih aktif sebagai tokoh utama, dan Charcadet juga akan mendapat perkembangan yang lebih kuat sebelum berevolusi. Jika Charcadet berevolusi menjadi Armaru, momen ini menjadi titik penting dalam perjalanan Liko sebagai seorang trainer. Karena evolusi tersebut bukan sekedar perubahan bentuk, melainkan lompatan besar dalam kekuatan dan peran Charcadet di dalam timnya. Selama ini, Charcadet dikenal sebagai Pokemon yang penuh potensi, namun masih mencari jati diri dan arah kekuatannya. Dengan Auspicious Armor, potensi itu akhirnya menemukan wujud yang jelas. Saat evolusi terjadi, Charcadet meninggalkan sosok kecilnya dan bangkit sebagai Armaru, Pokemon dengan kekuatan api dan psikis yang jauh lebih stabil dan mematikan. Armaru bukan hanya lebih kuat secara fisik, tapi juga lebih matang dalam bertarung, mampu mengendalikan energi dengan presisi dan keberanian yang mencerminkan pertumbuhan Liko itu sendiri. Evolusi ini seakan menegaskan bahwa Liko sudah melangkah ke fase baru, di mana dia tidak lagi hanya belajar bertahan, tapi mulai siap menghadapi ancaman besar dengan percaya diri. Pemberian Auspicious Armor dari Diana juga memiliki makna emosional yang dalam. Diana tidak hanya memberikan sebuah item langka, tetapi juga mewariskan kepercayaan dan harapan kepada cucunya. Alih-alih membiarkan benda berharga itu tersimpan dan terlupakan, Diana memilih menyerahkannya kepada Liko, sebagai simbol bahwa generasi berikutnya harus melanjutkan perjalanan dengan caranya sendiri. Dengan Armaruk di sisinya, Liko kini memiliki partner yang benar-benar siap berdiri di garis depan, menandai awal babak baru yang lebih serius dan penuh tantangan dalam petualangannya. Kehadiran Armaruk dipastikan akan menjadi ancaman besar bagi The Explorer. Setelah berevolusi dari Charcadet, Armaruk tidak lagi hanya sekedar Pokemon pendukung, melainkan kekuatan tempur utama yang mampu mengubah jalannya pertempuran. Dengan kombinasi tipe api dan psikis, Armaruk memiliki daya serang tinggi sekaligus kecerdasan bertarung yang membuatnya sulit diprediksi oleh lawan. Serangan jarak jauhnya yang kuat, ditambah kemampuan baca situasi, menjadikannya musuh yang sangat berbahaya bagi kelompok manapun yang meremehkannya. Bagi The Explorer, ancaman Armaruk tidak hanya terletak pada kekuatannya, tapi juga pada ikatan yang dia miliki dengan Liko. Armaruk bertarung bukan sekedar mengikuti perintah, melainkan bergerak selaras dengan tekad dan emosi trainernya. Hal ini membuat strategi The Explorer yang mengandalkan tekanan dan manipulasi menjadi kurang efektif. Setiap kali Liko berada dalam bahaya, Armaruk akan berdiri di garis depan tanpa ragu, menghadirkan perlawanan yang agresif sekaligus terukur. Selain itu, evolusi ini menandai perubahan besar dalam dinamika konflik. Jika sebelumnya The Explorer mungkin melihat Liko dan timnya sebagai pihak yang masih berkembang, kini kehadiran Armaruk memaksa mereka untuk berpikir ulang. Armaruk adalah simbol bahwa Liko tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan kekuatan baru ini, setiap pertemuan dengan The Explorer berpotensi berubah menjadi pertarungan serius, di mana satu kesalahan saja bisa berujung pada kekalahan telak. Kemungkinan kerjasama antara Liko dan Amisio untuk menghadapi The Explorer akan menjadi momen besar yang bisa mengubah arah cerita. Dua karakter yang selama ini berjalan di jalur yang berbeda, bahkan sering berada di sisi yang berseberangan, akhirnya dipaksa bekerja sama karena memiliki musuh yang sama. The Explorer adalah ancaman yang terlalu besar untuk dihadapi sendirian, dan situasi ini membuat perbedaan tujuan maupun ego harus dikesampingkan. Kombinasi Armaruk dan Cerulean menghadirkan kontras yang sempurna sekaligus mematikan.
Armarok bertarung dengan gaya frontal dan strategis, memanfaatkan serangan jarak jauh berbasis api dan psikis untuk menekan lawan dari depan. Di sisi lain, Cerulean bergerak cepat dan senyap, mematikan dalam jarak dekat juga, menggunakan pedang api gelapnya untuk menyerang celah pertahanan musuh. Saat Armarok membuka jalan dengan bombardir serangan, Cerulean masuk sebagai eksekutor, menghabisi lawan sebelum mereka sempat bangkit kembali. Lebih dari sekedar kekuatan, kerjasama ini juga syarat makna. Liko mewakili harapan, empati, dan pertumbuhan. Sementara Amicio membawa sisi dingin, tekad keras, dan pengalaman menghadapi dunia yang kejam. Ketika keduanya bertarung bersama, gaya bertarung mereka saling menutupi kelemahan mereka masing-masing. Armarok yang kokoh dan stabil menjaga tempo pertempuran. Sedangkan Cerulean yang agresif memanfaatkan setiap kesempatan kecil untuk menyerang balik. Bagi The Explorer, ini adalah mimpi buruk. Mereka tidak hanya harus menghadapi kekuatan dua Pokemon evolusi yang kuat, tetapi juga sinergi dua trainer dengan cara berpikir yang berbeda. Strategi yang biasanya efektif terhadap satu pihak akan runtuh ketika harus berhadapan dengan dua pendekatan sekaligus. Tim Apliko dan Amicio bukan hanya pertarungan biasa, melainkan titik balik besar, di mana musuh yang selama ini merasa unggul akhirnya dipaksa menghadapi kekuatan yang seimbang dan terkoordinasi. Beralih ke episode berikutnya yang akan tayang pada tanggal 23 Januari 2026. Baru tayang libur lagi Pokemon Horizon ya guys ya. Libur Isra Miraj mungkin. Setelah mengetahui bahwa Pokemon Six Heroes telah ditangkap oleh The Explorer, Liko dan kawan-kawan segera menyusun rencana penyelamatan yang sangat beresiko. Mereka sadar bahwa ini bukan misi biasa, karena musuh yang mereka hadapi memiliki kekuatan, sumber daya, dan pengalaman tempur yang luar biasa. Situasinya begitu genting, Amicio pun akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung, mengesampingkan konflik masa lalu demi merebut kembali Pokemon Six Heroes dari tangan musuh. Misi penyelamatan ke markas besar The Explorer pada awalnya berjalan cukup lancar. Liko dan lainnya bergerak dengan hati-hati, menghindari pengawasan dan jebakan yang tersebar di berbagai sudut. Untuk sesaat mereka merasa rencana ini akan berhasil tanpa hambatan besar. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti ketika Indi dan Rubella menghadap, menutup jalan dan memaksa mereka untuk bertarung. Di hadapan ancaman tersebut, Charizard dan Cerulean maju ke garis depan. Dua Pokemon dengan asal yang sama namun menempuh jalan evolusi yang berbeda, kini berdiri berdampingan. Aura panas dari Charizard berpadu dengan kehadiran Cerulean yang tajam dan mengintimidasi, menciptakan tekanan besar di medan pertempuran. Kini semuanya bergantung pada kerjasama mereka. Apakah Liko dan Amicio mampu menyatukan kekuatan, menyingkirkan perbedaan, serta menembus kebutuhan krusial ini? Pertarungan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga menjadi ujian apakah aliansi yang rapuh ini cukup kuat untuk menghadapi ancaman besar yang pernah mereka hadapi. Sebentar lagi Pokemon Horizon tamat ya guys ya.